Kali ini gue pengen nambahin lagi list microphone dynamic untuk podcast nih. Tapi kali ini mic-nya datang dari Pressplay, brand yang bikin aksesoris buat keyboard dan juga keyboard. Apakah bagus mic-nya? Pressplay Podium D hadir dengan varian warna hitam aja, minimalis tapi elegan. Di sini ada static LED yang bikin tampilannya lebih modern. Terus di sampingnya ada emboss tulisan Pressplay. Jujur, emboss ini nggak terlalu kelihatan, tapi menurut gua oke banget nih. Karena brandingannya nggak terlalu menonjol, jadinya mic ini tetap clean tuh. Bahan yang dipakai udah cukup solid, full dari aluminium, jadi nggak cuma kelihatan premium aja. Tapi memang kerasa kokoh juga lah ini mic. So, ini udah pastinya cocok lah buat jangka panjang. Bodinya sih menurut gue ini cukup panjang ya daripada mic kebanyakan. Karena dia ada di 19 cm kali 5,8 cm. Include foamnya ini gue hitungnya loh. Soal tombol-tombol yang bisa kita lihat di bagian depannya, mic ini tuh dilengkapi dengan 3 tombol utama di bagian depan tuh. Pertama ada tombol mute, kemudian ada knob untuk gain volume mic, dan juga kontrol volume monitoring audio. Nah, ada 2 hal yang gue suka banget dari mic satu ini tuh. Pertama, tombol mute-nya ini sudah touchscreen, jadi ketika gue mau nge-mute, orang-orang di sekitar yang lagi zoom meet bareng gue nggak sadar tuh kalau gue lagi nge-mute. Kalau pakai tombol fisik biasanya ada sedikit ceklek gitu pada saat gue mau nge-mute. Jadinya orang-orang di sekitar kayak notice gitu. Penting gak penting, tapi menurut gue ini cukup penting. Yang kedua, soal rotary knob. Di knobnya di sini itu nggak infinity, ada batasnya, dan gue suka banget. Kenapa? Karena infinity knob tuh kita nggak punya indikator yang pas, kita nggak punya tanda selanjutnya kalau kita pakai mic ini volumenya ada di angka berapa. Terus di bagian bawah mic-nya ini kita bisa nemuin 3 output ya. Ada jack untuk monitoring, port XLR, dan tentunya Type-C untuk konektivitas ke device kita. Ngomongin Type-C, dalam paket penjualannya kita bakal dapat converter dari USB Type-A ke USB Type-C. Jadi kita bisa lah buat colok ini mic buat dipakai live streaming lewat HP ataupun device-device yang perlu output Type-C gitu. Jadi Pressplay Podium D ini sudah support ke banyak device tentunya, dari Windows, macOS hingga Android tentunya. Selain itu kita juga dapat ring converter dari 5/8 inch ke 3/8 inch yang biasanya dipakai buat dari yang stand meja ini jadi ke bracket yang gantung itu. Dan tentunya kita bakal dapat stand mic untuk mejanya dan juga buku manual. Standnya sih overall cukup solid, build quality-nya juga sama seperti mic-nya dari bahan metal yang kokoh dan berat nih. Dan tentu di bagian bawahnya juga udah ada anti-slip biar gak mudah geser ini mic. Karena ini dynamic microphone, jadi kita tinggal plug and play aja. Nggak perlu tuh kita colok-colok kayak mixer ataupun amplifier buat nambahin daya ke mic-nya ini, seperti condenser gitu. Polar pattern-nya juga udah cardioid, jadi dia bakal nangkap suara cuma dari depan aja. Dan buat ngebuktiin apakah bener dia nangkap suara dari depan, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, begini hasil suara dari Pressplay Podium D. Dan kalian bisa lihat ini gue sengaja dari samping yang nge-shootnya biar kalian bisa lihat jarak mulut gua nih. Nah, ini jauh layaknya podcast pada umumnya aja ya kan, pasti si user bakal kayak gini, dan volumenya ini ada di tengah. Dan ya kita akan coba bagaimana polar patternnya ya. Ini di tengah dan gue cek di audionya di sini itu sudah kuning. Jadi artinya suaranya sudah cukup keras buat masuk ke sana. Yang penting jangan sampai merah sih. Oke, kita coba ya putarin. Gue akan terus ngobrol bareng kalian. Kalau di samping gini bagaimana? Apakah kedengaran? Apakah dia masih masuk suaranya, tapi di sini sudah mulai hijau ya. Dan ya, artinya dia sudah mulai tidak masuk harusnya audionya. Oke, gua akan terus putar dan putar. Nah, ini sudah terbalik, ini sudah di belakang mic-nya. Apakah si suaranya masih terdengar jelas? Harusnya sih tidak terdengar jelas karena di sini sudah mulai mengecil si suaranya, dan cara gua berbicara juga ini ya tidak terlalu kenceng juga sih ya. Ini normal-normal aja layaknya kita podcast lah ya. Oke, kita akan coba putar lagi ke arah sampingnya sebaliknya. Apakah suaranya bakal menangkap dari yang gua omongkan dari tadi? Dan harusnya sih enggak, karena tadi gua ngomong depan mic itu dia warnanya kuning. Di sini kita balikin lagi ke sini. Oke. Ini harusnya sudah kuning lagi. Nah, ini kuning lagi. Artinya dia bakal dapet suara gua lebih optimal, lebih nangkep.
Ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut kalian hasil suaranya, dan ya kita tulis di kolom komentar apakah harganya sesuai dengan hasil suara yang dia berikan. Dan untuk spesifikasi di atas kertas, mic ini tuh udah punya sampling rate di 48.000 Hz. Selain itu juga, mic ini juga udah mendukung 16 bit dan 24 bit yang buat ini mic jadi jauh lebih jernih juga. Jadi ya di samping sampling rate-nya ada di 48.000, dia juga di sini sudah punya dua resolusi bit. Untuk frekuensi, mic ini tuh nangkep dari 50 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya dari suara rendah sampai suara tertinggi dia itu bakal nangkep tuh. Buat kalian-kalian yang mau buat instrumen atau vokal nyanyi, ya tentunya juga bisa banget buat pakai mic ini karena dia bisa sampai rentang 20.000 Hz yang itu udah terhitung cukup tinggi tuh. Untuk max XPL-nya ada di 110 dB yang artinya mikrofon ini tuh mampu menangkap suara yang sangat keras seperti suara konser rock yang sangat keras gitu, atau suara mesin bising tanpa menghasilkan suara yang pecah ataupun terdistorsi. Terus untuk sensitivity-nya terbagi menjadi dua bagian. Ada gain terendah di min 10 dB fs sampai 78 dB, sedangkan gain tertingginya ada di minus 46 dB fs sampai 78 dB. Secara keseluruhan, spesifikasi yang dibawakan Press Play Podium D ini nggak ada masalah sih menurut gua. Dari segi harga sih, Press Play Podium D ini bisa dihitung cukup affordable ya. Cuma di 759.000 aja. Udah dapat garansi 12 bulan juga dari Press Play. Jadi kalau kalian lagi cari-cari mic, ini bisa banget buat nambahin wishlist kalian karena kita juga udah bikin playlist buat mikrofon apa aja yang kita rekomendasiin nih. Dan ini salah satu ada di range harga yang termurah. Dan ya kayaknya ini dari spesifikasi di atas kertas ini juga udah cukup lebih baik, yang brand lain pasti masih matok di 1 jutaan tuh. Dan mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Segitu dulu, gua mau undur diri, bye bye.